Makasih Tuhan udah datang hari ini. Lalu gimana? Apa yang kamu rasakan setelah beberapa hari kemarin kamu mulai nggak pakai drugs lagi? Ya lumayan sih. Saya coba untuk exercise beberapa kali, Hmm. tapi mungkin saya masih bingung juga sih apa yang sebenarnya saya pengen capai atau yang feel mana yang pengen saya rasain Kamu saat udah ini. coba ngelakuin beberapa exercise, tapi kamu merasa kayaknya itu juga belum sesuai dengan kemauan kamu. Iya, kayak gitu mungkin. Sesungguhnya apa sih yang memang kamu harapkan dari ngelakuin exercise itu? Efek apa yang pengen kamu harapkan terjadi? Saya pengen ngerasain sebenarnya biasa aja ya. Nggak yang Biasa aja. nggak yang saya ngerasa hidup dalam ketakutan atau gelisah mungkin. Banyak hal yang bikin saya nggak nyaman sih sebenarnya. Jadi kamu mengharapkan dengan melakukan exercise itu, kamu bisa menghilangi rasa nggak nyaman dan rasa kekhawatiran kamu tadi. Iya, mungkin kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Itu mengganggu banget kamu ya? Mengganggu. Dalam hal apa? Dalam bentuk kegiatan seperti apa itu mengganggu? Semua kegiatan yang saya lakuin menurut saya bingung mau ngerasain kayak gimana. Seolah-olah mati rasa. Jadinya ya flat aja udah. Nggak ada lagi. Iya, iya. Saya bisa merasakan kayaknya itu nggak nyaman banget buat kamu. Dan tentu itu pasti nggak enak ya. Tapi yang perlu kamu tahu, memang proses alaminya dari semua orang yang berhenti pakai sabu terutama, emang ngalamin fase itu. Seperti yang udah jelasin kemarin kan dalam sesi awal, kamu ada ngerasain efek putus zat, tidur terus, habis setelah itu kamu berada merasa lemes, bahkan emosi naik turun. Tapi sesungguhnya dengan kamu udah hadir di sini, itu nunjukin bahwa sebetulnya ada perubahan besar loh dalam diri kamu. Perubahan untuk atau bagian mana? Bagaimana cara kerjanya Iya, misalnya? banyak orang memilih ketika dia ngerasa nggak nyaman, ngerasa takut, dia nggak mau datang. Dia memilih untuk misalnya tetap di rumah atau mungkin tidak menepati janji untuk datang sesi seperti hari ini. Tapi kamu udah datang. Lalu Apa yang bikin kamu mau datang sekarang hari ini? kebingungan saya. Kebingungan. Jadi kamu merasa datang ke sini untuk menjawab kebingungan. Iya. Baik. Nanti akan ada beberapa hal yang kita akan bahas terkait nanti juga masalah rasa nggak nyaman, mungkin juga efek-efek dari zat itu yang mau kita tanyakan. Memang tujuan dari hari ini sebetulnya kita nyari tahu itu semua. Oke. Jadi namanya assessment. Nah, saya juga kan belum tahu apa yang kamu rasakan dan sulit untuk bisa tahu pasti. Untuk itu makanya nanti akan ada beberapa pertanyaan dan beberapa wawancara yang akan saya lakukan tujuannya untuk mengetahui apa sih yang sebetulnya kamu rasakan. Misalnya tadi kamu ngerasa nggak nyaman, apakah ketidaknyamanan itu misalnya dari faktor kesehatan kamu, atau faktor dari dampak penggunaan zat, dan lain-lain. Jadi intinya sih nanti kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan diskusi, jadi ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke kamu, dan yang perlu dicatat bahwa ini adalah sebuah wawancara, ini bukan sebuah tes, jadi nggak ada jawaban salah atau benar di sini ya. Nah, lalu yang kita pakai nanti, itu namanya instrumennya adalah Addiction Severity Index. Oke. Jadi disingkatnya ASI. Nah, instrumen ini sudah terstandarisasi, sudah standar, jadi banyak negara, banyak layanan program sudah menggunakan ini. Jadi semua pertanyaannya yang saya ajukan ke kamu, itu sama dengan yang diajukan orang lain kepada klien lainnya dengan instrumen yang sama. Gitu. Dan sebelumnya juga, ada beberapa hal yang saya nanti akan jelaskan. Jadi, ada kurang lebih ada 7 area atau 7 topik yang kita akan diskusikan sebagai poin utamanya. Jadi pertama masalah kesehatan, tentu terkait dong dengan apa yang kita alamin sebelumnya. Lalu ada masalah pekerjaan, dukungan, lalu nanti kita masuk ke masalah alkohol, zat, sampai ke masalah hukum, terus juga masalah keluarga dan psikiatri. Sejauh ini ada yang mau kamu tanyakan? Tapi sebuah informasi itu saya dapat privacy kan? Oh, pastinya. Karena nanti kan ada beberapa hal yang tentu kamu mau jelaskan di sini dong. Biasanya terkait juga tentang kepribadian kamu, tentang privasi kamu. Nah, salah satu etika atau salah satu nilai yang kita pegang adalah kita menjaga kerahasiaan setiap informasi yang diberikan sama setiap klien atau setiap pasien yang datang ke sini. Nah, hanya saja memang kerahasiaan itu terbatas. Maksudnya gini, saya dalam kondisi normal
nggak bisa ngebuka informasi apapun dari Anton tanpa persetujuan Anton. Oke. Tapi ada beberapa kondisi yang misalnya itu membahayakan diri Anton atau membahayakan diri orang lain, itu mungkin saja saya membukanya tanpa menanyakan persetujuan dari Anton. Oke. Jadi kayak misalnya kamu ada ternyata nanti cerita di masalah medis kamu ada alergi obat misalnya. Terus tiba-tiba ada kejadian meskipun kita nggak mengharapkan ya, kamu nggak sadar atau dibawa ke gawat darurat. Kan nggak mungkin saya nunggu kamu sadar baru bilang sama dokternya, dok jangan kasih obat ini ya karena dia alergi. Tentu saya bisa langsung menceritakan itu kepada dokternya atau memberikan informasi kepada orang yang berkepentingan. Oke. Gitu. Jadi privasi saya aman ya? Ya, itu intinya privasi kamu aman. Oke. Karena kita kan butuh membangun kepercayaan di sini kan. Oke. Kalau misalnya kita ada kepercayaan yang baik, program kita ke depan juga akan lebih baik. Tentu kita perlu saling menjaga kerahasiaan itu. Ya. Oke. Jadi apakah kamu sudah yakin tentang hal itu? Boleh kita coba. Boleh kita coba ya. Kamu sendiri nanti berkenannya informasi ini diketahui sama siapa aja? Saya pribadi sih sebetulnya inginnya ya informasi ini hanya untuk keluarga terdekat saya aja. Keluarga dalam arti orang tua? Orang tua saya, Oke, mungkin lalu pacar saya. Pasangan kamu juga Iya, ingin pasangan dibuka? saya. Oke, baik. Nah, itu nanti kita akan diskusi lagi, nanti kita akan atur siapa aja yang boleh mengetahui. Kalau dari pihak kami, tentunya nanti ada beberapa orang yang akan terlibat, dan nanti saya akan minta izin kamu juga mungkin jika dibutuhkan, data ini akan dibuka atau diakses oleh mereka. Kalau kamu bersedia? Iya, bersedia. Oke. Nah, kita akan ngelakuin wawancara kurang lebih waktunya 50-60 menit. Mungkin bisa lebih cepat, mungkin bisa juga lebih lama. Semua tergantung dari prosesnya. Kalau misalnya Anton nanti bisa jawab semua, tentu akan lebih cepat. Tapi kalau misalnya kita butuh waktu untuk mengingat, karena beberapa pertanyaan biasanya juga terkait dengan masa lalu kan, biasanya kita cukup butuh waktu untuk mengingat itu. Nah, mungkin bisa akan makan waktu lebih lama. Ya. Oke. Nah, lalu juga ada beberapa hal di sini. Saya ingin memberikan kamu sebuah kartu di sini. Nah, kamu bisa lihat? Ya. Oke. Nah, jadi kartu ini, Ton, nanti Ya. kamu pakai kalau nanti ada pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari skala itu. Oke. Ada skala di situ, kamu lihat kan? Ya. Skala berapa aja? 0 sampai 4. 0 sampai 4. Nah, jadi nanti ada beberapa wawancara atau pertanyaan yang membutuhkan kamu untuk memberikan nilai berdasarkan pendapat kamu sendiri. Yep. Tapi nggak semua pertanyaan butuh pakai itu. Nanti saya akan kasih tandanya ke kamu kapan kita pakai kertas itu. Oke. Oke? 0 itu artinya berarti sangat rendah atau tidak ada sama sekali. Lalu 1 mengikuti sampai ke 4 itu artinya sangat tinggi atau sangat berat. Oke? Nah, tadi juga kita udah bahas tentang kerahasiaan. Nah, penting juga buat Anton di sini, kalau memang Anton ngerasa bahwa itu rahasia banget, itu kayaknya nggak bisa dibuka, atau ada hal lain yang memang nggak mau diceritakan, lebih baik kamu bilang nggak mau jawab. Oh, berarti saya boleh nggak jawab ya? Boleh. Dibanding misalnya kamu jawab, malah nanti jawabannya nggak sesuai atau nggak akurat. Karena keakuratan jawaban kamu ini sangat penting untuk menjadi dasar kami melakukan penilaian di program kamu ke depannya. Kamu misalnya bilang nanti kamu nggak pernah lakuin sesuatu, dan kita catat itu, lalu kemudian kita rangkum ke dalam rencana rawatan nanti kita lakukan, khawatirnya nanti kalau nggak sesuai, program kamu juga yang akan kurang maksimal. Oke? Oke. Nah, terkait juga dengan pertanyaan yang tadi saya kasih, nanti akan ada 2 periode waktu yang akan kita diskusikan. Jadi periode waktunya itu nanti terkait dengan 30 hari terakhir dan sepanjang hidup. Jadi 30 hari itu nanti ada di beberapa pertanyaan, saya juga akan nanya ke kamu. Jadi saya akan minta kamu untuk mengingat kira-kira selama 1 bulan mundur ke belakang, atau 30 hari terakhir, apa aja yang pernah terjadi dalam hidup kamu. Sepanjang hidup berarti mulai dari awal kamu pertama kali melakukan hingga hari ini. Oke. Oke. Nah, itu awal perkenalan dari instrumen yang saya lakukan hari ini. Apakah ada pertanyaan sebelum kita mulai lebih lanjut? Sudah cukup. Sudah cukup ya? Baik, kita coba ya.
Saya sudah mendapatkan beberapa informasi tentang diri kamu di sini ya. Nah, berikutnya kita mulai masuk nih ke salah satu atau bagian pertama dari 7 aspek yang saya jelaskan di depan tadi. Ini nanti menjadi poin utama atau aspek utama untuk penilaian kita buat rencana program kamu. Oke. Nah, di sini saya akan menanyakan tentang masalah atau status medis kamu. Jadi ini terkait kesehatan, terkait nanti misalnya penyakit atau gangguan fisik misalnya yang pernah kamu rasakan dalam hidup kamu. Oke. Nah, saya ingin kamu cerita, pernah nggak sih dari awal kamu kecil sampai sekarang kamu ngerasain sakit atau gangguan fisik tertentu yang bikin kamu nggak nyaman? Ya ada sih sebenarnya belakangan ini. 1 tahun belakangan saya pernah didiagnosa dokter menderita getah bening. Jadi setahun ini ada gangguan getah bening. Iya, itu yang saya bilang mengganggu. Itu ganggu hidup kamu sekali ya. Apakah sampai dirawat waktu itu? Iya, saya dirawat waktu itu. Jadi saya juga bingung kenapa itu bisa terjadi sama saya gitu. Tapi dari terjadinya hal itu akhirnya terbongkarlah kepada keluarga saya kalau misalkan saya pernah menggunakan zat sabu-sabu. Jadi itu diketahui keluarga karena kamu sakit dan akhirnya ketahuan penyebabnya adalah penggunaan sabu. Oke, baik. Jadi tadi kamu bilang itu pernah dirawat ya? Iya, Dalam hidup kamu berapa kali kamu dirawat karena getah bening? 1 kali. Baru 1 kali? Iya. Oke. Itu getah bening kan? Selain getah bening ada nggak dalam hidup kamu yang kamu juga pernah dirawat? Belum sih. Tadi kamu bilang kalau itu karena pengaruh drugs juga kan? Iya. Pengaruh penggunaan narkoba kamu. Pernah nggak kamu pakai narkoba terus misalnya berlebih kamu dirawat karena overdosis atau misalnya karena berhenti narkoba atau putus zatnya jadi kemudian kamu merasa badannya sakit-sakit? Sampai saat ini sih enggak ya, nggak pernah saya ngerasain kayak gitu. Jadi memang benar cuma dirawat di rumah sakit karena getah bening itu ya? Ya. Ingat nggak pasnya itu bulan apa? Ya kemungkinan bulan-bulan Juli kali ya. Berarti pas 12 bulan dari 12 sekarang yang ya? lalu. Di tahun 2020 Juli? 2020. Oke, baik. Itu kan terjadi setahun lalu. Dan itu apakah mengganggunya itu intens? Mengganggunya itu terasa, aduh setahun ini pokoknya nggak enak banget deh? Atau hanya sesekali atau hanya saat itu aja waktu lagi kambuh kamu ngerasa keganggu? Saya selalu ngerasa terganggu sih, karena ya saya sakit. Saya nggak nyaman. Oke. Ada obat khusus yang dikonsumsi kamu, diresepkan dokter? Iya ada. Berarti itu terus-menerus diminum tiap hari? Mungkin 6 bulan setelah saya operasi ya. Oke, jadi setelah 6 bulan operasi itu terus diminum, tapi sekarang berarti sudah nggak Sudah diminum tidak. lagi? Nah, setelah 6 bulan itu kamu operasi dan nggak konsumsi obat, masih ganggu nggak? Kenyamanan iya. Mengganggu Kenyamanan dalam kenyamanan arti saya. kerja lagi misalnya ngelakuin aktivitas, ngeganggu nggak? Iya, mengganggu. Seperti Saya apa tuh? insomnia, saya cemas, saya tidak percaya diri setelah saya ya sakit ini. Jadi kamu ngerasa itu semua terjadi karena getah bening kamu, bukan karena hal lain? Untuk saat ini mungkin ya, ya karena penyakit aja sih. Oke. Berarti kamu ngerasa bahwa kondisi getah bening itu mempengaruhi hidup kamu ya? Iya, Dan kamu tadi juga bilang bahwa kamu sempat menggunakan obat yang diresepkan secara teratur sampai 6 bulan setelah operasi. Berarti 6 bulan lalu kamu masih pakai itu? iya. Oke. Nah, untuk biaya itu, apakah kamu dapat dukungan dari orang lain atau kamu biaya sendiri? Saya membiayai diri saya sendiri. Asuransi mungkin? Enggak, Nggak. Berarti untuk biaya operasi dan segalanya kamu yang biayain sendiri? betul. Nah, kalau dilihat nih, itu kan sudah setahun lalu. Kalau kita hitung 30 hari ke belakang, berapa hari sih kamu ngerasain masalah terkait kesehatan yang tadi getah bening kamu bilang, atau yang lain pun juga termasuk? Misalnya kamu ngerasa ada flu, badan jadi pegel-pegel, dan lain-lain. Gini ya, saya bermasalah dengan insomnia saya. Dan itu diperkuat dengan getah bening yang saya dapetin setahun yang lalu nih. Ya sampai sekarang jadi saya bingung. Saya mesti
ngerasain yang mana nih, saya mati rasa saat ini. Mati rasa saat ini. Jadi karena getah bening dan insomnia atau susah tidur, kamu mati rasa. Yep. Berarti kalau 30 hari terakhir, kamu berapa hari sih terganggunya, baik tadi susah tidur dan lain-lain? Setiap hari saya terganggu. Setiap hari kamu merasa terganggu ya? Tentu itu pasti bikin kamu nggak nyaman sekali. Iya, sangat. Nah, kalau misalnya kamu merasa terganggu, nah sekarang kita pakai skala yang tadi saya kasih nih. Oke. Kan tadi kamu bilang dalam 30 hari, kamu ngerasa tiap hari kamu nggak nyaman. Nah, seberapa kamu nggak nyaman sih atau seberapa kamu terganggu sih dalam 30 terakhir? Apakah biasa aja, sangat nggak nyaman, atau nggak ada masalah? Ya kalau misalnya sangat nggak nyaman atau sangat kamu terganggu, tentu ada di angka? Sangat terganggu. Saya sangat terganggu ya. Di Berarti angka ada 4 berarti. Angka 4. Itu benar-benar terganggu sekali berarti, karena itu kan angka tertinggi ya. Iya, betul. Dan kamu memilih 4 dibanding memilih angka 3 atau yang lainnya. Oke. Penting nggak sih kalau gitu, kalau misalnya kamu merasa terganggu, untuk kamu dapat bantuan, baik itu konsultasi, perawatan, dan lain terkait masalah medis tadi? Saat ini saya membantu diri saya sendiri ya, mencoba lebih tepatnya. Oke. Saya Nah. yakin saya bisa melakukan perubahan sedikit demi sedikit, ya mungkin tanpa bantuan orang lain. Kamu sudah mencoba berapa kali ngelakuin sendiri, dan kamu tadi bilang juga bahwa itu tidak memberikan efek yang besar buat perubahan diri kamu. Ya. Dan sekarang kamu ngerasa bahwa tetap kamu mau coba sendiri. Iya, Jadi kamu tidak ada opsi untuk dibantu oleh orang lain yang profesional, misalnya dokter. saya lebih ingin untuk berkonsultasi dan nantinya saya akan lakukan sendiri. Oke, nah seberapa perlu sih kamu konsultasi tadi, kalau kita pakai skala yang tadi, 0 sampai 4, seberapa penting buat kamu untuk mendapatkan bantuan buat masalah yang tadi? 2, sedang. 2. Kamu ngerasa itu ganggu banget, sehingga kamu kasih nomor 4, tapi ketika kamu ingin mengatasinya, kamu hanya memberikan di nomor 2 atau sedang. Iya. Apa alasannya? Mungkin karena saya ngerasa saya bisa melakukan semua ini sendiri. Gitu. Saya bisa ya kembali normal ya dengan adanya deal dengan diri saya sendiri. Selama ini kamu sudah coba berapa cara, berkali-kali, sampai tadi kamu bilang sama saya bahwa itu juga belum memberikan efek yang besar, dan sekarang kamu masih ngerasa bahwa cara kamu sendiri tanpa bantuan orang yang profesional itu bisa berhasil. Iya. Apa yang membuat kamu berpikir bahwa itu bisa berhasil? Ya karena yang menyembuhkan diri saya sendiri ya saya sendiri. Jadi kamu nggak ngerasa bahwa ada orang lain yang lebih paham, seperti dokter misalnya, atau ahli profesional lainnya itu bisa ngebantu kamu? Saya butuh konsultasi sih. Kamu butuh konsultasi. Jadi kalau saya tanya lagi nih, konsultasi yang tadi kamu maksud, itu seberapa perlu atau pentingnya buat kamu? Sedang. Tetap sedang. Jadi meskipun masalah yang mengganggu, tapi kamu tetap merasa itu di nomor 2 ya? Iya. Oke, baik. Tentu ada beberapa hal juga yang pernah kamu lakukan di rumah sakit kan? Kamu pernah dites untuk hepatitis misalnya? Belum pernah? Hepatitis C, tahu? Iya, tahu. Oke, belum pernah ya? Belum pernah. Tapi kamu sendiri pengen nggak kalau misalnya dites hepatitis? Banyak rasa takut sih untuk medical check up itu ya. Apa yang membuat kamu takut melakukan itu? Takut mengetahui apa aja yang ada di Hasilnya. Emang pernah ada resiko kemungkinan kamu bisa kena hepatitis sebelumnya? Ya dari pengalaman saya getah bening tadi, saya jadi semakin takut untuk tahu tentang diri saya lebih dalam sebetulnya. Meskipun hepatitis C sebetulnya menular melalui darah ya kebanyakan, tapi kamu tetap merasa bahwa takut untuk itu. Iya. Oke, tapi ada kemauan tetap? Ada. Tetap ada kemauan. Oke. Lalu untuk tes HIV pernah dilakukan? Belum juga. Belum pernah. Pengen juga untuk mau melakukan? Kalau menurut saya sih, saya nggak ada indikasi ke arah sana ya, karena saya nggak pernah menggunakan jarum suntik. Saya juga nggak pernah bertukar-tukar pasangan. Cukup banyak juga ya kamu tahu tentang HIV ya. Pemahaman kamu bagus ini. Dan kamu makanya ngerasa bahwa rasanya HIV itu nggak perlu buat kamu sekarang. Oke, baik. Kita udah selesai di bagian pertama ini.
Tadi kamu cerita sama saya bahwa masalah paling besar terkait medis kamu itu ada di getah bening ya. Ya. Dan kamu dirawat sekali seumur hidup. Dan itu terakhir di tahun lalu di bulan Juli. Kamu juga ada berapa resep obat. Dan kamu juga bilang sama saya bahwa itu sangat mengganggu sehingga kamu bilang keempat. Di sisi lainnya kamu ngerasa bahwa bantuan profesional itu hanya di angka 2. Iya. Meskipun masalah itu sangat tinggi. Apakah benar yang saya pahami di sini? Sampai saat ini sih. Oke, baik. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang domain berikutnya, yaitu domain tentang pekerjaan. Oke. Nah, di domain pekerjaan nanti kita akan terkait pekerjaan, penghasilan, dan lain-lain. Ada yang mau kamu tanyakan lagi sebelum kita masuk ke domain berikutnya? Udah cukup sih. Cukup ya? Nah. Jadi kita masuk ke bagian berikutnya. Kerja. Nah, di bagian pekerjaan ini, saya akan mulai dengan bertanya mengenai pendidikan yang kamu tempuh selama ini. Bagaimana sih kamu menyelesaikan pendidikan kamu dari awal sampai sekarang? Tolong ceritakan. Saya kuliah, 4 tahun saya lulus. Kuliah S1, S1, 4 tahun lulus 4 ya? tahun lulus. Oke. Dan sekolah sebelumnya semua tepat waktu? Iya, Oke, baik. Kapan itu kuliah S1-nya? 10 tahun yang lalu mungkin. 10 tahun yang lalu ya? Oke. Jurusan apa kamu ambil? Saya manajemen bisnis. Oh, bagus ya. Makanya kamu sekarang menekuni bisnis ya? Iya, betul. Itu jadi pendidikan tertinggi kamu saat Iya, ini? sampai saat ini ya. Oke, baik. Kamu pernah nggak mendapatkan pendidikan lain, baik misalnya kursus, atau misalnya pelatihan tertentu yang sifat informal dan itu terkait keterampilan? Saya pernah kursus bahasa Inggris ya. Hmm. Hanya itu aja sih. Sisanya ya saya kuliah. Kuliah. Kerja. Hmm. Udah. Berapa lama kamu kursus itu? Waktu saya kuliah kurang lebih 2 tahun. Tapi itu nggak selesai. Kursusnya 2 tahun bahasa Iya. Inggris. Cukup lama juga ya? Iya, Oke, dan itu membantu pekerjaan kamu sekarang? lumayan. Lumayan bantu, oke. Nah, di pekerjaan kamu yang sekarang ini, kendaraan itu penting banget nggak sih? Penting dong. Saya kemana-mana ya, saya menggunakan kendaraan pribadi saya sendiri. Oke, berarti kamu punya kendaraan sendiri? Iya. Berarti saat ini transportasi bukan jadi masalah buat pekerjaan kamu? Oke. Kerjaan kamu itu seperti apa? Ceritakan sebelum kita lanjut. Ayah saya punya perusahaan, Hmm. perusahaan yang bergerak di bidang web developer dan Berarti di web ya? ya. Hmm. Dan saya di situ sebagai CEO-nya. Karena Kamu saya anak CEO-nya. tunggal, Hmm. jadi saya dipercayakan untuk meneruskan pekerjaan ayah saya. Tanggung jawab yang besar di situ Tanggung jawab yang pastinya. besar. Apakah hanya tentang terkait web development aja? Sejauh ini sih saya mengurusi itu. Jadi perusahaan itu yang Iya. kamu urusi hanya terkait web. Jadi itu termasuk pekerjaan penuh waktu ya? Saya lebih banyak di kantor sih kegiatan saya. Oke, di kantor itu tiap hari? Iya, Senin sampai tiap hari. Jumat? Oke. Tiap hari. Seperti orang pada umumnya ya, dari Iya. pagi sampai sore. Oke, baik. Nah, meskipun kamu kerja, tapi untuk memenuhi kebutuhan itu, apakah semuanya dapat dari gaji kamu, pendapatan kamu di kantor, atau ada orang lain yang juga memenuhi? Ada dukungan finansial juga sih dari orang tua saya. Dari orang tua? Karena saya anak tunggal tadi ya. Hmm. Tuh, jadi ya fokus mereka ya sama saya aja. Jadi CEO, tapi tetap dikasih uang sama orang tua ya? Iya. Oke. Kan kamu tadi cerita bahwa kamu udah dapat pendapatan sendiri dan juga dikasih sama orang tua. Seberapa besar sih atau berapa besar pendapatan kamu? Saya perlu tahu ini meskipun ini sensitif ya, karena emang ini tadi terkait untuk rencana rawatan kamu. Nah, selama 3 hari terakhir, berapa sih uang yang kamu dapatkan dari kerjaan kamu sebagai CEO itu? Selama 1 bulan kerja, saya bisa menghasilkan kurang lebih ya 50 jutaan. 50 juta ya? Itu jumlah yang besar ya? Iya. Dan di jumlah yang besar itu kamu tetap dapat juga dukungan dari orang tua kamu. Orang tua saya lebih mendukung seperti rumah tinggal. Oke. Berarti bentuknya materi ya, bukan Iya. uang. Oke. Hanya rumah tinggal aja? Rumah tinggal, kendaraan pribadi, gitu. Dan mungkin fasilitas lain yang kayak liburan atau ya Liburan banyak itu lah. berarti dibeliin tiket atau dikasih uang Semua, semua? semuanya. Berarti di luar itu cukup banyak juga ya yang dikasih orang tua ya. Oke. Nah, kita coba cat satu persatu. Berarti pendapatan kamu 50 juta ya.
Lalu tadi kamu bilang dapat dukungan dari orang tua. Nah, apakah itu masuk dari kalau kamu nggak kerja, kamu tetap digaji? Iya. Tetap digaji. Di luar dari yang orang tua kamu kasih itu? Iya. Oke, baik. Berapa besarnya kalau kompensasi nggak kerja? Mungkin 25 sampai 30. Oh, untuk ya? saya dengan kondisi saya yang tidak kerja ya. Kayak Berarti waktu maksud itu kemarin kamu saya sakit. kalau kamu sakit, setengah dari gaji kamu tetap dikasih? Tetap. Setengahnya itu tidak diberikan? Iya, dan rumah sakit pun juga keluarga saya yang urus. Berarti mungkin setengahnya untuk bayar rumah sakit gitu kali ya? Mungkin. Mungkin. Apakah asuransi yang biayai, kamu punya asuransi nggak? Saya nggak punya asuransi. Seorang CEO gaji 50 juta nggak punya asuransi. Menarik nih, apa yang membuat kamu nggak memiliki tertarik punya asuransi? Ayah saya orang independen, jadi didikan terhadap saya pun juga ya kita semua sebisa mungkin untuk mandiri. Jadi menurut kamu asuransi itu membuat tidak mandiri? Kurang lebih. Oke. Jadi tidak ada dana asuransi, baik itu asuransi kesehatan, tenaga kerja seperti BPJS, itu yang kamu terima selama ini? Iya, tidak ada. Jadi nol ya? Iya. Karena emang saya nanya begini terkait juga terkait assessment ini. Lalu tunjangan kalau misalnya kamu terima kala pensiun atau jaminan sosial ada dari kantor? Harusnya sih ada ya. Harusnya ada. Tapi kamu nggak tahu karena belum Iya, pensiun ya? iya. Oke, baik. Berarti dalam sebulan ini full kamu dapat gaji Iya, untuk sebulan? betul. Oke. Dari gaji tadi, biasanya untuk spending atau pengeluaran pribadi kamu terkait misalnya kamu pergi sama pasangan kamu, atau misalnya makan-makan dengan keluarga, nonton dengan teman, itu sebulan biasanya habisin berapa? Nggak nentu ya, tapi ya kurang lebih mungkin sekitar 10 juta untuk 1 bulan. Saya keluar, saya party, atau nginep sama pasangan saya. Banyak hal sih yang saya lakuin. Tapi kisarannya kamu ingat ada di angka berapa? Kurang lebih segitu, 10 jutaan. Oke, baik. Lalu, kan kamu juga pakai narkoba nih cerita. Pernah nggak sih kamu dapat duit dari misalnya kamu jual paketan sabu kamu ke teman kamu, meskipun cuma iseng? Enggak, tidak pernah. Nggak pernah. Hal ilegal lainnya, misalnya kamu melakukan penipuan? Enggak. Oke. Nggak Sorry pernah. ya, karena ini emang ada perlu kita tahu. Ya, Berarti oke. sama sekali nggak pernah. Oke. Kamu sendiri belum nikah kan? Belum. Oke. Tapi ada nggak orang yang selama ini setiap bulan tuh kamu tanggung, kamu kasih uang untuk biaya hidupnya? Mungkin pegawai saya saja kali ya. Pegawai Seperti kamu? yang mengurusi rumah saya, terus supir, Ada berapa itu orang aja tuh yang sih. tiap bulan kamu tanggung hidupnya? 3 orang total. 3 orang, berarti supir, asisten rumah tangga 2. Iya, Di luar itu nggak ada lagi ya? nggak ada lagi. Kamu ngerasa mengalami masalah nggak sih dalam pekerjaan kamu, terutama dalam 30 hari terakhir? Namanya bekerja pasti kita punya tekanan ya. Dan itu ya sering saya dapetin gitu. Mungkin dalam seminggu kita bisa banyak masalah dalam 1 minggu itu. Masalah itu terkait misalnya beda pendapat dalam pekerjaan atau Iya, masalah salah seperti satunya apa? itu. Kalau tapi masalah yang lebih spesifik, misalnya kamu jadi nggak fokus di kerjaan, datang terlambat, atau bahkan nggak hadir di kantor. Saya membiasakan diri saya untuk menggunakan zat ya, untuk lebih aktif, lebih fokus. Jadi biasanya di pagi hari ini, karena saya ingin bekerja maksimal, ya saya biasa mengkonsumsi Dumolit. Oke. Gitu. Dan misalnya nanti ada suatu rapat penting, untuk lebih fokus lagi, saya biasanya menghisap sabu juga. Jadi ketika kamu pakai Dumolit dan sabu, itu justru malah membuat Booster pekerjaan saya. kamu lebih lancar. Ya betul. Bukan malah sebaliknya, itu membuat masalah. Banyak membantu saya sih, sebetulnya. Karena banyak orang di luar sana yang pakai sabu, seringkali juga mengalami misalnya ditegur sama atasan, atau misalnya tidur di kantor, emosi yang berlebih. Tapi kamu tidak mengalami itu ya? Tidak ada yang negur saya. Nggak dinegur saya. Karena kamu anak dari pemilik perusahaan. Ya, betul. Tapi kamu sendiri ngerasa, pernah nggak sih dalam
sebulan ini kamu misalnya nggak fokus, marah-marah sama... Gini, kalau untuk kerja, saya ngerasa itu sangat membantu. Zat-zat yang saya konsumsi itu. Tapi kalau misalkan dibalik itu dengan kehidupan pribadi saya, ada banyak sebetulnya hal yang ngeganggu saya terkait penggunaan zat saya. Karena saya merasa jenuh juga sebetulnya. Tapi itu bukan di pekerjaan. Bukan. Dan kamu merasa bahwa di pekerjaan sama sekali sebulan ini nggak ada masalah? Tidak. Oke, baik. Kalau kamu sama sekali nggak ngerasa masalah, kalau kita balik ke skala tadi tuh, Oke. kamu pilih angka berapa? Dalam pekerjaan ya? Ya. Dalam pekerjaan tidak sama sekali. 0. Iya. Itu makanya kamu ngerasa meskipun pakai narkoba itu ada hal lain di luar pekerjaan, tapi di pekerjaan sama sekali nggak ganggu. Yep. Oke. Berarti perlu nggak dan penting nggak buat kamu untuk adanya bantuan atau program terkait masalah pekerjaan kamu ini? Untuk pekerjaan sih enggak. Saya merasa bisa handle semuanya kalau untuk pekerjaan ya. Bisa handle semua. Oke. Yang angka berapa yang paling tepat buat kamu untuk menjawab hal ini? Seberapa penting buat kamu konseling atau bantuan untuk masalah pekerjaan ini? 0. 0 juga. Oke, baik. Nah, tadi kamu udah bilang sama saya bahwa kamu punya pendapatan 50 juta dan di luar itu meskipun sudah ada 50 juta, kamu tetap juga dapat uang dari ayah kamu karena memang kamu anak tunggal penerus perusahaan ayah kamu. Dan meskipun kamu pakai drugs selama pekerjaan, kamu juga ngerasa bahwa itu nggak ada masalah sama sekali. Yep. Dan di kedua domain tadi saya tanya seberapa penting buat kamu bantuan untuk pekerjaan dan seberapa terganggu, kamu kasih angka 0. Iya. Oke. Ada informasi lain yang belum saya rangkum di sini yang itu penting? Untuk pekerjaan sih menurut saya cukup. Sudah semua ya. Oke, baik. Nah, kita akan masuk ke bagian berikutnya karena kita sudah selesai di bagian pekerjaan. Di saat saya menggunakan, di satu sisi pekerjaan saya bisa fokus, tapi ada perasaan manusia saya yang hilang. Saya nggak bisa ngerasain senang secara normal, saya nggak bisa ngerasain sedih secara menyeluruh gitu. Ya Meskipun kosong. sebelumnya itu nggak kamu rasain ya, sebelum kamu pakai drugs.